Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad al-Mujtaba wal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wal naf'a wal intifa' wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wal hissa tamathuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana 'alaina Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kolega kami, guru kami Bapak Dharma Setiawan, seterusnya ibu-ibu, saudari-saudara, mahasantri, ya, semua yang hadir di ruangan ini, semoga kita senantiasa dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidaklah berkumpul satu kaum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi baitin min buyutillah, di satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca suci Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mempelajari isi kandungannya, melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sakinah. Kalau dicari makna yang lebih dekat ke bahasa Indonesia, ketenangan, tetapi sebenarnya sakinah di sini tidak hanya di situ saja. Banyak maknanya, kesabaran, kaya hati, rendah hati, dan bahkan merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian dinaungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di sini dikuatkan rasa kasih sayang. Dan tidak hanya itu, para malaikat tad'u ajnihataha ridhaan lima yatlub. Para malaikat, orang yang selalu yang berkumpul dalam satu majelis membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menaungi mereka, mengepakkan sayap mereka sebagai bentuk ridho terhadap apa yang mereka cari, apa yang mereka pahami. Dalam satu riwayat, selama majelis itu dilaksanakan, dibacakan di sana ayat suci Al-Quran, disampaikan di sana petuah-petuah dari Nabi Muhammad SAW, maka dua pinta yang tidak akan berhenti yang dihaturkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya masing-masing orang yang hadir dan rahmatilah ia. Dan kemudian diturunkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Namun kalau boleh saya menambahkan satu lagi, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu majelis, ya, kemudian di dalam majelis itu tidak disebutkan pujian kepada Allah dan salawat kepadaku, maka dia terputus. Terputus di sini maksudnya berpotensi tidak diturunkan rahmat, berpotensi tidak dihadiri oleh malaikat, berpotensi akan memunculkan dampak-dampak yang buruk, ya. Mau tongkrongan kah, arisan kah, perkumpulan kah, apakah pun namanya, berkumpul orang di situ, dan kaum muslimin dan kaum muslimat ada di sana, tidak ada menyebut, tidak ada pujian kepada Allah, tidak ada salawat kepada Nabi,
maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau boleh saya sarankan, ayat suci Al-Qur'annya sudah paripurna. Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kemudian dibacakan ayat kursi, dia itu adalah benteng, ya, yang sangat paripurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa benteng? Karena di sana adalah memuat karakter-karakter, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tidak pernah tidur, dia yang maha mengatur, dia yang maha hidup, dia mempunyai ilmu, pengetahuannya meliputi apapun, syafaat pertolongan tidak berlaku kecuali atas izinnya. Tidaklah apa yang di relung hati ini dia ketahui, kan gitu. Dan dialah yang wa huwa aliyyun, ya wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Itu benteng bagi orang bacakannya, sudah paripurna. 3 ayat terakhir daripada Al-Baqarah, kata Nabi Muhammad SAW, 3 ayat tersebut adalah berangkasnya surga. Tidaklah seseorang yang membaca itu melainkan dia sudah mendapatkan ya hal-hal yang sangat berharga. Ya, seakan-akan Allah berikan kabar gembira bagi orang bacakan itu, dia sudah mendapatkan lebih dari cukup daripada isi surga. Ya. Kemudian dibacakan Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'u biha, kan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mempunyai nama-nama yang sangat baik, yang sangat luhur, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, beberapa ulama kita menganjurkan apa hajat kita, maka sampaikanlah nama Dia yang sesuai dengan keinginan kita. Santri atau mahasantri yang terkendala dalam menghafal Al-Quran, maka kita butuh ilmu Allah, maka sebut nama Dia, ya alim, kan gitu. Yang lagi program tahfiz, ya dihafal sore ini, lupanya pagi, kan itu, dihafal pagi, lupa malam. Ya, sebut nama Dia yang menghadirkan, yang menjaga Al-Quran itu, ya hafiz. Ya. Masih santri nih, yang misalnya di akhir bulan biasanya kan kantong kering, ya dompet kosong, ya sebut Ia yang Maha Razzaq. Disampaikan nama itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita juga tidak boleh lupa siapa yang mengenalkan Dia. Melalui lisan siapa Asmaul Husna itu disampaikan? Melalui lisan siapa Al-Fatihah itu disampaikan? Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh saya tambah dengan amalan salawat untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Boleh salawat Jibril juga boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Salawat nariyah pun juga boleh. Walaupun bagi mungkin yang cukup update, ada beberapa hal yang mungkin dibahas tentang salawat nariyah ini, tidak masalah. Menurut kami pribadi, kan toh kalimat salawat nariyah itu kan Allahumma, kan seperti itu. Artinya kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan kehadirannya itu melapangkan segala urusan, kan seperti itu poin pentingnya. Tapi tetap kita memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah hal yang rumlah di kalangan para ulama kita. Sebelum mereka berdoa itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam kajian fikih. Nah ini fikih, ya kadang-kadang beberapa kita yang barangkali mungkin kurang ngaji atau mungkin kurang bertanya dan seterusnya. Ya. Salah satu cara dalam berdoa itu kan bab fikih Bapak Ibu. Etika berdoa, cara berdoa itu bab fikih. Ya. Salah satu yang dihadirkan, yang bisa diupayakan ketika berdoa itu adalah bertawassul. Ada beberapa hal yang disepakati oleh para ulama kita. Yang pertama bertawassul dengan menyebut nama Allah dan asma-asmanya, nama-namanya yang Asmaul Husna itu. Ya. Allahumma ya Allah ya Razzaq, Allahumma ya Allah ya Latif. Nah itu. Kita menyebut nama Allah kemudian disandingkan dengan namanya. Itu sepakat para ulama, boleh dan bahkan dia dianjurkan. Yang kedua, berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Ini juga disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis yang sangat panjang itu. 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah goa, kemudian mereka meminta kepada Allah dengan menyebutkan amalan terbaik mereka semasa hidup.
Ajaibnya, dengan tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, setiap dilantunkan doa disebutkan satu kebaikan yang menurut mereka paling ikhlas, bergeser sendiri batu tersebut. Pernah dengar hadis ini? Ya. Yang laki-laki pernah dengar hadis ini? Ingat ceritanya. Ya. 3 orang laki-laki bertawassul, artinya apa? Meminta kepada Allah dengan menyebutkan amalan yang menurut mereka ini yang paling ikhlas yang saya lakukan. Maka ibu-ibu pun juga boleh, ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau saya bangun pagi, ya bangun sebelum ayam berkokok, kemudian ya tidur setelah ayam terlelap, saya mengabdi kepada keluarga saya, mengabdi kepada anak-anak saya, bentuk ikhlasan kepadamu ya Allah, maka lapangkan urusan kami. Boleh. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Nah, kemudian ada tawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama sepakat ketika beliau masih hidup, sepakat boleh. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Ketika Nabi masih hidup, kemudian mereka menyebut nama Rasulullah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ingat seperti itu. Nah, cuman yang diperdebatkan oleh para ulama, jikalau Nabi telah wafat, bolehkah ya menyelipkan nama beliau ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sederhananya, masing-masing ada argumentasi. Ya, kalau kami pribadi beramalkan kepada yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika hari yang sangat kering kerontang, hujan tidak turun, kemudian seluruh masyarakat butuh air. Kalau tidak turun hujan, maka akan membahayakan bagi kaum muslimin ketika itu. Kemudian salah seorang sahabat didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Nabi Muhammad telah wafat. Temuilah Khalifahur Rasyidin, kemudian ziarah ke makamku, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Jadi sahabat itu, Bapak Ibu, itu sudah biasa didatangi Nabi Muhammad di saat mimpi, itu sudah biasa. Bukan hal yang baru. Nah, cuman makin seseorang yang makin jauh dari Rasulullah, makin jauh dari agama Islam, maka itu akan sulit merasakan hal seperti itu. Dulu sahabat terbiasa bertemu dengan Rasul di mimpi, itu terbiasa. Dan ini perlu kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad ketika mendatangi umatnya dalam mimpi itu hak, itu benar, wujudnya benar. Karena satu-satunya wujud yang tidak bisa diserupai oleh iblis ataupun syaitan adalah wujud Allah Subhanahu wa taala dan wujud Nabi dan Rasul, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ada amalannya. Sampaikan kepada khalifah kalian untuk mengunjungiku dan kemudian berdoa kepada Allah. Sampaikan kepada khalifah saat itu, para sahabat. Seketika itu juga beliau berkunjung menziarahi makam Nabi Muhammad SAW dan kemudian meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, menyebutkan nama Nabi Muhammad itu disebut dengan tawassul. Nah, ini perlu saya sampaikan nanti karena permasalahan seperti ini akan muncul di tengah ibu, bapak, termasuk nanti santri dan mahasantri. Ada beberapa yang misalnya mengkritisi Saud Nariyah itu kayak kita minta kepada Nabi Muhammad. Sungguh pun demikian, ada juga dalil bahwa tidak dianjurkan bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ya. Apa alasannya? Ya, kalau seandainya bisa kepada Allah, kenapa harus melihat Nabi? Ya, kita akui itu. Tapi amalan-amalan sekelas Imam Al-Ghazali yang akan kita sampaikan ini, Imam Syafi'i bahkan. Ya. Salah satu salawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i termaktub dalam kitab Yasinan kita beberapa. Allahumma sholli afdalas salati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Bisa diulangi? Ada yang bisa diulangi? PR untuk minggu. Ya. Ada dalam kitab Yasin. Diambil oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi Yasinan itu Bapak Ibu kan ada ila hadratan itu kan khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kok nama beliau disebut? Karena rangkuman Yasin itu, tata tertib Yasin itu dari Al-Fatihahnya, tahlilnya, Yasinnya itu dirubah oleh beliau dan beliau ambil
salawat dari Imam Syafi'i yang Allahumma sholli afdalas sholati as'adi makhluqatika. Singkatnya bahwa Imam Syafi'i bahkan sekelasnya Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kumpulan hadis yang dirangkum oleh Imam Malik bin Anas. Kitabnya Muwatta, tebalnya segini, lebih tebal daripada Al-Quran. 10 tahun. 15 tahun sudah disediakan gurunya di kota Mekah dan khususnya di Masjidil Haram kursi. Untuk apa? Menjadi mufti. Semua permasalahan fikih silakan tanya kepada anak yang umurnya 15 tahun ini. Sekelas beliau tetap menampakkan adabnya berdoa kepada Allah dengan cara menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Allahumma sholli, sampaikan salawat kepada makhluk yang sangat beruntung dan sangat mulia. Nuril Huda, dia bagaikan pelita yang berikan hidayah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin beberapa masukan dari saya untuk melengkapi, memparipurnakan mukaddimah kita sebelum penyampaian dari Ustadz, dari siapapun, termasuk dari guru kita Pak Dharma. Maka tambah dengan salawat. Salat nariyah boleh, salat Jibril boleh, atau salatullah salamullah boleh, silakan. Kalau perlu Pak Dharma, kalau boleh saya sarankan ada tim hadrohnya nanti. Ya, dilatih hadroh. Siap, alhamdulillah. Sudah lengkap semuanya sini. Ya, alhamdulillah. Untuk menguatkan lagi Bapak Ibu, kan hadis ini populer. Nabi Muhammad SAW di rumah ibunda Aisyah, dan Nabi Muhammad ketika itu sambil tiduran. Dalam riwayat yang lain ada beliau mengatakan sambil duduk. Dan kemudian 2 orang. Di situ dalam riwayat hadisnya 2 jariyataini, 2 anak perempuan kecil. Ya. Menabuh apa namanya? Kalau kita mungkin rebana, ya kan, seperti itu. Ya. Kemudian masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumah ibunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar Siddiq apa? Menghardik keduanya. Ya. Mada hadas, apa yang kalian lakukan di hadapan Rasulullah SAW? Seakan-akan ucapan ini Abu Bakar Siddiq itu nggak suka 2 perempuan kecil ini, 2 bocah ini menari-nari, menabuh-nabuh rebana di hadapan Rasulullah. Menurut beliau itu nggak beradab. 1. Yang kedua, bisa jadi ini nggak pernah diajarkan Rasulullah. Kedua, justru Nabi Muhammad kemudian bangun dari tempat idinya, karena beliau sedang rebahan, kemudian bangun. Ya da'huma ya Rasul, ya Abu Bakar Siddiq, biarkan mereka Abu Bakar Siddiq. Justru Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diminta untuk menahan diri. Fa inna likulli qaumin aidun. Setiap kaum itu pasti hari rayanya. Wa aiduna, dan hari raya kita ini adalah hari ini. Ya, ada riwayat mengatakan bahwa itu adalah hari Idul Adha, dan riwayat lain disebutkan dengan Idul Fitri. Justru Nabi Muhammad tidak mempersalahkan ada 2 anak kecil itu menabuh rebana, dan kita sangat yakin ada beberapa pendapat dari ulama mengatakan yang disampaikan, yang didendangkan oleh 2 budak kecil itulah syair-syair yang mengisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, atau syair-syair yang sudah terkenal di kota setempat, di kota Makkah, dan tidak melanggar atau tidak tidak tercela di dalam syariat. Ya. Bahkan ada salah seorang budak perempuan dewasa, ya, sukunya Habasyah. Karena dulu kan kasta-kasta itu perbudakan, hamba dan segala macam itu terbiasa. Nabi Muhammad baru pulang dari sebuah peperangan. Dia sambut, Bapak Ibu, wahai Rasulullah, izinkan saya menyampaikan sebuah senandung di hadapan engkau. Seorang perempuan minta izin sambil menabuh rebana. Silakan, kata Nabi Muhammad. Ini sudah menjadi dalil, berarti kan bentuk dalil itu kan apa-apa yang tidak diingkari Nabi salah satunya. Ada yang diperintahkan Nabi, ada yang dilarang oleh Nabi, dan kemudian ada yang tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perempuan tersebut apa? Menyampaikan syair-syair, senandung-senandung memuji Nabi Muhammad SAW. Ya. Semata-mata, cuman nanti tinggal niatnya nanti. Jadi siapapun yang hadir menjadi hadroh itu nanti bukan cari agar nanti terkenal di TikTok misalnya, seperti itu. Atau nanti misalnya semata-mata dunia, ini yang akan kita sampaikan nanti dalam kajian kita. Ya. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kali ketiganya, pertemuan ketiga saya menyampaikan materi di
kegiatan pesantren wirausaha ya, Dharma ya. Dan tema yang kita angkat itu tentang fikih akhlak. Ya. Karena ini kan kegiatannya pesantren, berarti kan pelaku atau thalibul ilminya ya, siswanya kan disebut dengan santri. Santri itu identik dengan kitab gundul. Ya. Dan sengaja saya cari kertasnya yang kuning juga ya. Ya, kitab gundul, kemudian kitabnya kertasnya warna kuning lagi. Ya. Pedoman yang kita sampaikan itu kitabnya Bidayatul Hidayah, ya, Bidayatul Hidayah, ya, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wafat pada tahun 505 Hijriah atau tahun Masehinya 1111 Masehi. Ya. Kenapa kita memilih kitab ini? Sederhana, karena ini adalah kumpulan amalan-amalan harian beliau hingga beliau bisa menjadi sosok yang sepanjang zaman dibicarakan. Semua idenya, bidang agama, bidang politik, bidang akhlak, bahkan bidang kedokteran ada, bidang ekonomi ada, semuanya diperbincangkan oleh seluruh masyarakat, seluruh kalangan, baik muslimkah ataupun non-muslimkah. Bahkan beliau, Bapak Ibu, digelari dengan Hujjatul Islam. Ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak ada orang yang didebat, ya, atau mungkin sayap-sayap kita dengar dalam pendengaran kita deh. Misalnya ada orang yang setiap debat itu nggak pernah kalah dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Bapak Ibu misalnya kalau seandainya yang pernah mendengar Syekh Ahmad Didat, kan pernah dengar. Itu beliau kan pakar sekali dalam masalah kristol. Beliau seorang kristolog yang paham sekali tentang ilmu tentang agama Kristen. Hafal bahkan perjanjian lama dan perjanjian barunya. Itu sulit sekali dibantah. Bahkan orang yang penganut agama Nasrani pun dan bahkan seorang pendeta pun belum tentu menang melalui beliau dalam diskusi kristolog. Tapi hanya dalam satu bidang. Zakir Naik murid beliau. Ya. Ahmad Didatnya sudah wafat. Kemudian diteruskan dakwah ini oleh Dr. Zakir Naik. Beliau itu dokter, ya, dokter. Kemudian mendalami ilmu kristologi. Nah sekarang ada, singkatnya saya sampaikan seperti ini. Ada ternyata salah seorang ulama Islam yang menjadi kebanggaan kaum muslimin. Permasalahan apapun yang ditanyakan tuntas, permasalahan apapun yang didebatkan kepada beliau, kemudian beliau sangat mampu untuk menjawabnya. Dan ternyata beliau punya rahasia-rahasia kecil terkait ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terangkum dalam kitab ini. Beliau bagi nanti kepada amalan-amalan bentuk ketaatan dan kemudian bentuk-bentuk kemaksiatan. Beliau mulai nanti bagaimana adab-adab bangun tidur sampai tidur lagi dan bagaimana adab dalam menjalankan ibadah, sholat, puasa dan menuntut ilmu. Termasuk nanti beliau akan menjawabkan tentang bagaimana etika, ya, memilih teman dan seterusnya. Ya, ini alasan kita memilih kitab ini. Di muqaddimahnya kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Man isdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang bertambah pengetahuannya, wawasan keilmuannya, namun tidak bertambah petunjuk dalam ilmu dan pengetahuan yang didapatkan itu, tidaklah ia mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di salah satu ceramah dakwah As-Salim Afillah itu pernah beliau menyampaikan sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu. Jadi ada orang seorang penyelam. Ya. Apa saja Bapak Ibu alat-alat yang dibutuhkan penyelam itu? Penyelam ini benar-benar yang turun ke dalam laut ya. Pertama, kacamata. Kedua, sepatu katak gitu ya. Tiga, tabung oksigen. Keempat, ada lagi baju selam. Kelima, tentu bisa berenang ya. Ini baju. Ya nggak bisa berenang ya gimana? Dia turunlah, seorang penyelam itu turun
Boleh dikatakan di dasar yang pertama dia akan melihat nanti ikan yang sangat banyak, ada yang bersembunyi, ada yang bergomorolan, ya, yang sangat banyak. Mereka saling berkejar-kejaran dan seterusnya. Kemudian dia layangkan pandangannya, ketemulah ada orang yang hanya menggunakan kaos oblong dan maaf celana kolor. Ya. Di dasar yang sama. Oh, luar biasa ya. Dia terus ke dalam ke bawah. Semakin dalam ke dasar laut itu apa? Oh, banyak. Semakin dalam semakin unik makhluk-makhluk laut yang tampak. Ada terumbu karangnya. Ya, ada binatang itu yang sengaja menangkap mangsanya, meniru dengan terumbu karangnya dan seterusnya. Ya. Ada binatang-binatang berbahaya. Dan lagi-lagi dia lemparkan pandangannya ketemu sama orang tadi, Bapak Ibu. Tidak menggunakan perangkat nyelam, hanya menggunakan kaos oblong dan celana kolor itu. Celana pendek itu. Ini luar biasa, makin bertanya dia. Saya yang butuh alat ini saja, ya, saya harus membutuhkan alat ini untuk bisa kedalaman ini kan gitu. Dia nggak menggunakan apa-apa. Luar biasa ya. Dia coba terus ke dalam. Dia ingin menelusuri kembali, ya, apa saja di dasar laut. Makin banyaklah hal-hal yang diingatkan. Semakin gelap, karena tentu cahaya matahari makin berkurang. Dia lihat lagi, mulailah nampak binatang-binatang yang mulai bercahaya di saat gelap. Dan anehnya dia juga ketemu sama laki-laki yang berkaus oblong dan celana pendek itu, tidak menggunakan apa-apa. Saking kesalnya dia tarik laki-laki tersebut. Dia ingin tanya, saya ingin tanya, ini apa sih tipsnya kok bisa di setiap dasar saya ketemu sama ini orang? Tarik ke atas. Di atas kapal dia diangkat. Bro, saya ingin tanya. Saya harus menggunakan perangkat yang sangat banyak ini loh, agar saya bisa kedalaman laut yang sekian meter itu. Saya harus punya skill ini, saya harus mempunyai alat-alat ini untuk bisa menyelam sejauh itu. Sedangkan Anda tidak menggunakan apa-apa. Kok bisa? Apa tipsnya? Sampaikan ilmu kepada saya. Ya maaf mas, saya sebenarnya tenggelam. Saya tenggelam. Saya justru didorokin sama teman saya, kemudian saya nggak bisa berenang, saya tenggelam. Gitu. Justru dia mengucapkan terima kasih banyak telah menarik saya buru-buru ke atas. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang disaksikan oleh si penyelam dengan alat tadi, dengan pemuda yang pakai kaos oblong dan celana kolor itu, sama nggak kira-kira? Yang disaksikan? Beda. Yang jelas, penyelam yang menggunakan alat-alat tadi itu, dengan perangkat dia tahu fungsi alat demi alatnya, maka dia bisa menikmati keindahan alam laut. Laki-laki tadi, walaupun dia bisa, taruhlah dia bisa menyelam, dia bisa berenang, tapi dia tidak akan bisa menikmati keindahan-keindahan di dalam dasar laut. Dan bahkan ternyata faktanya apa? Ketakutan. Justru dia apa? Kondisinya apa? Kondisinya bukan niat untuk berenang, tapi justru apa? Dia dizolimi, dikerjain sama temannya, didorong, kemudian dia tenggelam. Nah, penyelam itu karena dia tahu perangkat-perangkatnya, dia tahu fungsi dari kacamata, dia tahu fungsi dari oksigen, dia tahu dari fungsi sepatu katak itu, justru dia bisa menikmati alam laut. Nah, maka inilah fungsi ilmu. Inilah fungsi ilmu agar kita mempelajari setiap perangkat-perangkat dalam diri kita ini agar semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sadar Bapak Ibu bahwa hikmahnya mencuci tangan itu bisa kapan? Ya, sekitar 2 tahun yang kita jalani masa-masa sulit kemarin lah. Masa corona. Oh, ternyata ada hikmahnya tuh cuci tangan kan seperti itu. Setelah misalnya kita sakit gigi, ya, baru sadar kita ternyata ini tuh manfaat dari kumur-kumur. Yang padahal secara rutin kita lakukan 5 kali dalam sehari minimal. Dengan adanya ilmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka menambah pengetahuan kita bahwa ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat kita semakin bersyukur bahwa kita hadir ini, semua apa yang kita miliki ini harus dikerahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Saya membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sungkan dan tidak malu untuk memberikan perumpamaan kepada orang mukmin. Apa perumpamaannya? Mengumpamakan seekor nyamuk bahkan yang nilainya lebih rendah daripada nyamuk. Allah di ayat itu nggak menjelaskan apa perumpamaan nyamuk dengan manusia. Tidak memberikan penjelasan bahwa perumpamaan nyamuk dengan orang beriman, dengan orang kafir. Tidak. Allah hanya menyebutkan stop sampai di situ saja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita setelah banyak yang kita baca, yang kita dengar, apa hikmahnya Allah menciptakan nyamuk? Ibu Bapak mungkin? Nah. Oke, satu kata yang terlintas dalam pikiran kita tentang nyamuk apa? Tepok ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Makanan cicak. Kalau dipikir-pikir, apa sih tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor nyamuk? Yang menurut kita satu sisi itu ganggu. Kan gitu? Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat itu surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sungkan memberikan perumpamaan bahkan itu seekor nyamuk bagi orang yang beriman. Ya. Dan Allah stop di situ. Dicari, digali, dan akhirnya kan pada ujungnya nanti kita akan menemukan sebuah hikmah, kan gitu. Kalau lingkungannya jorok banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Tapi sempat terbayang berapa orang yang bisa hidup karena nyamuk, betul? Perusahaan yang membuat obat nyamuk. Sebuah dokter, seorang dokter yang mendapatkan gelar dokter mungkin barangkali dengan menganalisa atau menelitinya nyamuk. Seorang dokter yang mendapatkan gelar dokter karena mengapa? Menganalisa orang-orang yang digigitnya nyamuk. Dua penyakit minimal yang akan dideritanya, yang parah, malaria dan kemudian demam begitu banyak Bapak Ibu. Orang jadi dokter karena nyamuk. Orang bisa hidup karena nyamuk. Perusahaan itu tuh, ya, sebutlah obat nyamuk yang populer itu. Dari direkturnya, manajernya, karyawannya, berapa orang yang hidup? Umpama Allah matikan semua nyamuk, gak ada lagi nyamuk di muka bumi. Berapa perusahaan tuh yang tutup? Berapa orang yang di PHK? Kalau seandainya dia bergantung kepada itu. Belum lagi orang semakin membuat inovasi. Bagaimana membunuh nyamuk? Kalau seandainya mungkin obat racun itu membahayakan, dibikinlah listrik kan gitu kan, raket nyamuk. Gitu apa lagi? Autannya, obat olesnya dan seterusnya. Ya. Satu bagian itu saja. Kalau kita ambil misalnya yang obat olesnya itu, proses untuk dia bisa dicair, plastiknya, yang mendesain logonya, yang kemudian mendesain iklannya sehingga orang tertarik. Itu siapa tuh? Ya, sumber masalahnya apa tadinya? Nah, maka dengan kacamata ilmu dan ditambah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar, oh, tidak ada satupun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala melainkan bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia. Bagi diri kita mengganggu, tapi bagi saudara kita yang lain, nah ini justru dengan hadirnya nyamuk salah satu pintu rezeki bagi mereka. Sama ibaratkan seperti ini. Ya, ada salah seorang ibu yang menangis sepanjang hari, saban hari nangis saja. Ditanya oleh salah seorang pemuda, "Wah ibu, kenapa ibu nangis?" "Saya ingat kepada anak saya." "Ya ibu boleh ingat sama anak ibu, tapi saya lihat musim hujan, musim panas, di musim apapun ibu nangis terus banyak nangis, banyak sedih." "Ya bagaimana saya tidak nangis wahai ananda?" "Ibu punya dua anak, yang satu penjual payung, yang satu lagi penjual es." Paham ya? Ya, hujan turun, saya nangis kenapa? Ingat teman anak saya yang menjual es. Ya. Ketika hari sangat panas saya sedih, sesedih-sedihnya ingat anak yang menjual Pak.
Tapi coba lihat sisinya, sisi yang lainnya. Ternyata kan ada yang bermanfaat. Semua hal itu bisa disyukuri. Tapi yang paling penting ya, untuk mengetahui hal-hal yang disyukuri itu, hal-hal yang dikembangkan itu, yang pertama sebelum ilmu itu adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu banyak kata Nabi Muhammad, siapa yang hanya mencari pengetahuan saja, informasi saja, ilmu saja, namun tidak ada upaya dia untuk menambah petunjuk rasa terhadap ilmu itu, melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini persis juga sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kan min shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa dan tidak ada yang didapatkan melainkan hanya lapar dan haus. Dia nggak merasakan nikmat puasanya, hanya dirasakan apa? Lapar dan hausnya saja. Dalam riwayat yang lain pun juga, dalam kitab Ihya, masih karangan dari Imam Al-Ghazali, begitu banyak orang yang sholat dalam rakaat yang banyak, yang lama berdirinya, yang panjang sujudnya, yang banyak jumlah rakaatnya, tidak ada yang didapatkan hanya melainkan rasa letihnya saja. Kenapa? Tidak merasakan, tidak dianugerahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa dan ketika sholat tersebut. Sama kayak ngaji ini. Tiap pekan, tiap minggu kan ngaji terus. Ya, duduk terus, mendengar terus, ya. Pertanyaan saya, yang dirasakan apa Bapak Ibu? Bosankah? Alhamdulillah kalau tadi ya, bosankah? Atau apa? Atau rasa apa yang diingatkan? Kalau seandainya tidak ada merasakan rasa apa namanya, penasaran tidak muncul, semangat untuk beribadah tidak muncul, niat baik tidak muncul, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka itu dia seakan-akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam menuntut ilmu pun juga harus meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam berusaha, apatah lagi dalam menjabat, apakah lagi dalam memimpin, termasuk dalam menyampaikan ini. Termasuk kami yang menyampaikan ini pun juga ya, kembali niatnya disolat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan, saya ingin menyampaikan seperti ini. Kalau Pak Dharma mungkin menyampaikan ada tipologi dalam ilmu keekonomian dan seterusnya dan pemberdayaan, dalam agama kita pun juga harus ada, dan hukumnya wajib. Ya. Jadi tipologi dalam ilmu agama kita itu 3. Berdasarkan hadis yang sangat panjang dari Nabi Muhammad SAW, ketika malaikat Jibril ya menyamar, menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan. Ini hadisnya populer sekali. Ulama menyebutkan dengan hadis Jibril. Ya. Ini beberapa kita mungkin sudah sering mendengarkan hadis ini, tapi para ulama kita menyimpulkan bahwa ini menjadi tipologi ilmu agama yang wajib diketahui, dipelajari bagi kaum muslimin, bagi siapapun. Nah, saya ingin tanya lagi, pernah dengar hadis ini? Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki tampan, kemudian mendatangi Rasulullah bersama sahabat, menanyakan beberapa hal. Yang pertama apa yang ditanya? Ma huwal Islam? Ya. Oh, kalau saya tidak salah ditanya ma huwal iman dulu. Ma huwal iman? Kan gitu. Yang kedua pertanyaannya adalah ma huwal Islam? Apa itu Islam? Yang ketiga, ma huwal ihsan? Cukup kita sampai 3 ini saja. Adapun pertanyaan yang keempat, nah ini pertanyaan tentang akhir zaman. Berdasarkan 3 pertanyaan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditanyakan malaikat Jibril yang pertama? Apa itu iman wahai Muhammad? Kan gitu. Nabi jawab. Yang disimpulkan menjadi rukun iman yang ke-6. Yang pertama, iman kepada, kedua, malaikat, ketiga, Rasul atau kitab, keempat, Rasul, yang kelima, itu yang terakhir, yang kelima, hari akhir, yang keenam. Nah, ini bahaya nih. Pertanyaan yang pertama malaikat Munkar Nakir, ya, man rabbuka, kan gitu kan? Nah, itu bagian dari iman. Kalau urutannya atau misalnya kita
masih gagap jawabnya, kita khawatir nanti pertanyaannya panjang nanti. Ya, urusan sama malaikat mungkar nakir nanti panjang gitu maksud saya. Karena pertanyaannya pertanyaan akidah. Man rabbuka kan. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan itu, apa kata malaikat Jibril? Shadaqta. Kamu benar. Dan sahabat yang hadir ketika itu heran. Kami heran karena dia yang bertanya dan dia yang membenarkan kan. Kemudian pertanyaan kedua, ma huwal Islam? Menjadi rukun Islam yang 5. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Apa kalimatnya? Yang kedua, nah harus satu paket kayak begitu. Nggak sempurna iman seseorang jikalau dia tidak beriman kepada Allah, dan tidak sempurna Islam seseorang dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu 2, syahadatain, kalimatnya syahadatain. Dia hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, maka belum lengkap. Atau dia mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah tapi tidak meyakini Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak lengkap dia sebagai muslim. Yang kedua, menjalankan sholat. 3, nah dalam satu riwayat Nabi Muhammad mendahulukan zakat, satu riwayat mendahulukan puasa. Boleh puasa kemudian zakat. Yang kelima, menjalankan ibadah haji. Nah dikasih syarat bagi yang Islam. Maka hukum mempelajari puasa, sholat, zakat, haji, dan bagaimana mempertahankan kalimat syahadat, hukumnya wajib karena bagian dari Islam. Itu tipologi yang kedua, iman Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad, engkau mengabdikan diri di hadapan Allah seolah-olah seakan-akan engkau memandangnya. Kalau tidak salah saya pernah menanyakan ini di masjid atau di mushola kita, tak salah. Pernah memandang Allah enggak Pak Bu? Hah? Beribadah seolah-olah memandang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah. Pernah melihat Allah? Belum. Ingin segera melihat Allah? Lah kok ini? Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Nah, jadi upaya pertama ihsan itu menghambakan, mengabdikan diri kepada Allah melalui apapun, penuntut ilmukah, pelaku usahakah, pengajarkah, pemimpin,kah, bahwa menghadirkan semuanya itu adalah bentuk pengabdian kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sekarang ini, saya kan lagi ngomong nih, kemudian direkam nih sama HP, dipantau langsung sama Pak Darman. Kira-kira saya bakal ngomong yang aneh-aneh enggak? Kira-kira saya bakal nyantai enggak ngajar kayak gini? Enggak mungkin kan, karena apa? Saya melihat Pak Darman. Nah, kalaupun seandainya yang kedua, jika engkau belum mampu, fa illam takun tarahu, kata Nabi Muhammad, fa innahu yarak. Jika engkau belum mampu, karena itu kata bahasa Nabi Muhammad, jika engkau merasa belum mampu untuk memandang Allah di setiap apapun aktivitasmu, maka yakinlah bahwa Dia sedang memandangmu. Barangkali Pak Darmanya nggak ada, tapi ada HP di sini yang rekam. Tetap saya merasa harus menyampaikan yang terbaik seperti itu. Itu ihsan. Nah, iman, Islam, ihsan itu kan cakupannya sangat luas Bapak Ibu. Kita mulainya dari mana ini? Nah, ulama kita menyederhanakan bahwa ilmu tentang iman itu terangkum semuanya dalam ilmu akidah. Ilmu tentang Islam itu terangkum dalam ilmu fiqih. Ilmu tentang ihsan terangkum dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Maka ilmu yang wajib bagi kaum muslimin pahami seiring dan berjalan, dia nggak boleh mendominasi satu sama lain. Ilmu akhlak saja, ilmu tasawuf saja nggak bisa. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan kemudian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, adapun ilmu yang kita sampaikan, buku yang kita gunakan ini, ya, buku yang kita gunakan ini adalah merupakan ilmu yang membahas dua term sekaligus, fikih dan kemudian tasawuf. Kalau ilmu akhlaknya nanti ilmu akidahnya ada di dalamnya. Ibu bapak mau ngaji dimanapun, offline kah, online kah, dengan ceramah kah, nggak lepas dari 3 ini.
Bagaimana cara khusyuk? Berarti apa? Fikih. Ya, cara sholatnya fikih, menghadirkan khusyuknya ilmu tasawuf. Bagaimana mungkin orang akan khusyuk sedangkan hatinya terhadap dunia masih penuh? Maka harus dikeluarkan dahulu, dimasukkan dengan kata Allah. Ilmu itu ilmu tasawuf. Apa pertanyaan misalnya di bulan Muharram? Apa hukum misalnya memperingati 10 Asyura atau 10 Muharram? Kan gitu. Gak lepas dari 3 ini. Memperingati berarti itu bab cinta, bab mahabbah. Jadi tasawuf ke fikih bisa enggak? Bisa. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? 2 ilmu itu, ilmu akidah, iman kepada Allah, dan kemudian ilmu tasawuf tentang bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ini. Jadi hukumnya wajib untuk dipelajari. Mungkin barangkali itu sebagai pengantar bagi saya. Ya, saya khawatir terlalu panjang. Jadi kalau ada hal yang ingin didiskusikan, yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu.